tiada terselami kasih dalam tak terpuja. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan bagus hormat akan Engkau. Bagus hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Once more say together. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. We thank you Lord for everything that you has done in our daily life. So in this morning in the gathering Lord, we come and say thank you for everything God. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. We thank you for your kindness, your mercy, your grace, your protection on us, and everything that you has done on us, God Jesus. We thank you Lord for all the things that we cannot see and all the things that we cannot sense. But we thank you God Jesus. Bapak terima kasih. Hari ini kami datang Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada hal yang lain yang membuat iman kami bertumbuh hanya dengan membaca firman Tuhan. Pada bagian yang lain kitab suci juga berkata bahwa pembacaan akan kitab suci di tengah-tengah persoalan hidup yang kami hadapi itu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. So we invite the Holy Spirit come in the gatherings Lord Jesus. When we read the Bible God, please give the understanding for all of us. So we can understand what your willingness for us God Jesus in this time, in this session. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik kami, mengajar kami, menyatakan kebenaran kepada kami Tuhan dan menyatakan dosa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar hanya perkataan-perkataan Injil saja. Perkataan-perkataan yang memberi hidup. Tidak ada filsafat di dalamnya. Tidak ada motivator di dalamnya. Just the word of God. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan umat-Mu dibangun Tuhan. Karena mereka Tuhan mendengarkan tentang Injil. Yaitu pribadi Mesias anak Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan berkata
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, kita membuka dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di situ kita akan menemukan definisi tentang iman. The definition of faith, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Yang sudah dapat boleh berkata amin. Kita akan membacanya bersama-sama dari ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, there's a great song, it's a nice song from Ade Manuhutu, Reverend Ade Manuhutu. Bagus sekali, dia bernyanyi seperti begini. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Ini adalah sebuah pernyataan yang mutlak bagi kita, bahwa there's no God, there's no Savior like Jesus Christ. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan suffering, penuh dengan pencobaan, penuh dengan struggle, penuh dengan circumstance, pertama kita harus menyadari, kita harus punya keyakinan yang kokoh akan kepercayaan yang kita ambil. Bisa saja di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah proses hidup, kita meragukan keilahian Allah. Kita meragukan eksistensi keberadaan Allah di dalam hidup kita. Lalu kita mulai membuli Tuhan dengan pernyataan-pernyataan kita dan sikap kita. Ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Kekristenan itu identik dengan suffering. Tetapi bagaimana cara kita memahami suffering itu dari sudut pandang Alkitab? Di tengah-tengah penderitaan ini, Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jadi dari awal panggilan Allah kepada murid-murid, bahkan kepada setiap orang Kristen, there's the many Christian, the women, the men that who want to become a good Christian must realize about this statement, bahwa ikut Yesus itu tidak gampang, Bapak Ibu. Itulah sebabnya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah proses hidup, suffering, penderitaan, persoalan hidup yang kita hadapi di hari ini, yang pertama kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dan teguh, Bapak Ibu. Seringkali kita berkata iman, kita punya iman, tapi di tengah-tengah proses penderitaan, di tengah-tengah proses suffering, di tengah-tengah persoalan hidup yang kita hadapi, especially in this day, whole the nation, whole the world facing the pandemic COVID in this nation. Sometimes kita meragukan Allah, kita mempercayakan Allah. Karena itu Bapak Ibu, pembukaan Injil adalah kekuatan Allah dimulai dengan kalimat, sebab aku Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh. Bagaimana sampai Paulus punya keyakinan yang kokoh akan Injil? Kita melihat yang pertama, Bapak Ibu, Paulus bukan tokoh yang sembarangan. Ketika saya duduk di belakang komputer saya belajar, saya cari, saya lihat ayat ini begitu menggelitik saya. Bagaimana Paulus bisa yakin, Bapak Ibu? Kalau kita membaca tentang kisah Rasul, ada satu tokoh sentral di situ yang bernama Saulus, Bapak Ibu. Yang bernama Saulus become a Christian. Bapak Ibu perhatikan dengan baik di situ. Dia adalah seorang scholar dari sarjana Yahudi. Dia tahu tentang nubuatan, dia tahu tentang kitab suci, but he never trust Jesus. Tapi dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Sampai kepada satu titik di situ, Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang Damsyik.
Jadi ketika Paulus menulis ayat ini, dia berkata, aku mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh. Seseorang tidak mungkin mempunyai keyakinan yang kokoh, yang mempunyai pendirian yang teguh, kalau dia tidak berjumpa dengan pribadi Yesus. Katakan amin. Karena itulah pengalaman kita berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, know about the personality of Christ, itu yang akan membuat iman kita kokoh. Who are Jesus for you? Siapa Yesus buat kamu? Siapa Yesus buat kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena ini penting sekali Bapak Ibu, menyangkut keyakinan kita, kepercayaan kita. Siapa Yesus bagi saya? Siapa Yesus bagi Bapak Ibu? Siapa Yesus bagi kita? Apakah hanya sekedar Yesus-Yesusan? Ada banyak Yesus. Ada Yesus Danesta, ada Yesus siapa banyak di sana di Amerika Latin. Tapi hari ini yang kita percaya adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Ini Bapak Ibu, harta terbesar dan warisan terbesar yang dicari bangsa-bangsa adalah Yesus Kristus, the living Son, the Messiah, the living Son of God, Jesus Christ. Abraham berkata bahwa bangsa-bangsa akan memperoleh berkat, ya, melalui Abraham itulah Yesus Kristus lahir. Dalam Galatia pasal yang ketiga dan ke-14, berkat bangsa-bangsa dari Abraham itu telah sampai dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu lihat, Paulus punya keyakinan yang kokoh karena Paulus punya experience with God. He meet with God. Dia bukan orang sembarangan Bapak Ibu ketika dia menulis, aku mempunyai keyakinan kokoh. Karena Paulus menyeberangkan idenya, Paulus menyeberangkan pendapatnya. Paulus lagi ingin berkata kepada para audiens yang ada, yang menjadi pendengar dari pemberitaan Injil di kota Roma, bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang teguh. Dan kemudian orang berkata, keyakinan kokoh seperti apa? That you know from Jesus Christ. Paulus berkata di situ, kalau terjadi diskusi, kemudian ada orang berkata dari audiens zaman dulu, orang kuliah Bapak Ibu, seorang orator itu dia berdiri di depan, lalu kemudian ada pengikutnya yang mendengarkan tentang orasi, itu kuliah zaman dulu. Jadi Paulus di kota Roma itu berdiri dalam sebuah podium, dan Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ada orang berdiri dan dia berkata, keyakinan yang kokoh seperti apa? Paulus, we didn't know about your God. Dan Paulus di situ menceritakan pengalaman bertemu dengan Allah, pengalaman yang tidak dibantah oleh siapapun. Kenapa? Karena there's a many testimony around him. Ada banyak orang yang menjadi saksi mata di sekeliling dia. Alkitab berkata, jika satu orang saksi saja itu tidak cukup. Unus testis, harus ada banyak saksi. Banyak orang, para ahli-ahli Taurat menyaksikan bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, karena aku telah bertemu dengan Yesus. Aku telah belajar tentang dia, aku telah bertemu dengan dia, aku telah berjumpa dengan dia. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang bukan karena aku, tapi karena Kristus. Karena Juru Selamat itu telah merubah aku. Dan keyakinan itu Paulus tuangkan, Paulus bagi buat kita di hari ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dan hari ini saudara dan saya harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Keyakinan, sebuah dasar kepercayaan. Itu harus menjadi manifest hidup kita. Jesus Christ. Katakan amin. Sahabat kita di sebelah Pansemus punya kalimat itu bagus. Tapi itu tidak saja kalimat itu bagus, tapi kalimat itu harus dihidupi. Hanya Yesus, katakan amin. Yesus dogen, nanti kita coba bikin baju Yesus dogen. Singkene singketo, Yesus dogen. Atau tulis di baju sini do macam-macam Yesus dogen. Iya kan? Doang angel, iya kan sini. Debeler Yesus dogen kan di sini tulis. Amin. Amin. Yesus, Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus menjadikan Kristus menjadi sebuah manifest dalam hidupnya. Tapi kalau kita belajar tentang sebuah doktrin, apalagi tentang ateis komunis, itu setiap hari direcoki, namanya indoktrinasi. Ditanamkan orang komunis zaman dulu dengan pakai cara yang old, yang zaman dulu itu dimasukkan dalam sebuah ruang yang gelap, dibuat halusinasi secara psikis. Kemudian makannya serba sedikit cahaya serba sedikit ditaruh dalam ruangan, lalu dikumandangkan setiap hari. There is no God, there is no God. Stalin is a God, Mao Zedong is a God. Setiap hari. Kemudian anak-anak yang kecil itu disuruh tutup mata. Ayo berdoa kepada Mao Zedong. Nanti ada apa? Ketika mereka buka mata ada makanan semua. Siapa yang kasih? Mao Zedong. Itu proses cuci otak.
Sama dengan yang ada di ideologi Juche yang ada di Korea Utara. Bapak Ibu perhatikan, keyakinan yang kokoh, keyakinan berbicara tentang sebuah manifest hidup. Anda punya manifest hidup itu siapa? Sebuah pernyataan. Ada dua hal yang orang Kristen harus lakukan. Yang pertama adalah mission statement. Habis mission statement, action statement. Pernyataan misi yang Anda buat dalam hidup itu apa? Saya mau jadi apa di 2020-2021? Bapak Ibu perhatikan di sini. Paulus mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh. Prosesnya dimulai dari Paulus berjumpa dengan Yesus. Keyakinan itu. Karena itu Bapak Ibu perhatikan. Keyakinan, kepercayaan, iman itu artinya membawa hidup. Iman itu pisteo. Percaya itu pisteo, membawa diri, memberi diri kepada Allah 100%. Karena kalau kita hanya kamu percaya Yesus, ya percaya Yesus, saya percaya. Tapi perhatikan dalam Yakobus dikatakan bahwa setan juga percaya, bahkan dia mentang ngejer orang Kristen percaya Yesus, tidak ngejer. Setan percaya itu ngejer. Amin. Lihat, Bapak Ibu lihat di situ. Artinya memberi diri kepada 100%. Kalau saya mati sudah mati dengan Tuhan apapun yang terjadi. Katakan amin. Hidup, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku apa lagi? Ya pokoknya hidup mati semua dengan Yesus. Karena memang kita harus mati nanti suatu saat. Anda hidup terus. Amin. Yang hidup terus itu Highlander, manusia abadi. Bapak Ibu perhatikan, Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Keyakinan yang kokoh mewarnai pikiran, hati, dan jiwa kita. Itulah sebuah pengakuan. Ideologi Israel itu diwarnai dengan satu kalimat, yaitu Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang satu itu. Itu merasuk dalam pikiran, dalam hati mereka. Wherever they go, they bring this ideology with them. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, anak-anak perhatikan dengan baik. Karena itu setiap kita harus punya keyakinan yang kokoh. I am a good Christian. Sebagai seorang Kristen saya harus mengenal Allah dengan benar, bukan setengah-tengah. Karena ketika kita mengenal Allah dengan baik, kekristenan itu identik dengan berbagai persoalan hidup, dinamika hidup yang kita hadapi. Maka pengenalan kita akan Allah itu akan termanifestasi dalam attitude dan sikap kita. Katakan amin. Pengenalan akan Allah itu sebabnya Paulus dalam Efesus 1 ayat 15 dan 17, aku berdoa kepada Allah supaya diberikan pemahaman dan pengertian supaya kita mengenal Allah dengan benar. Punya keyakinan yang kokoh, punya dasar kepercayaan yang kokoh, punya alasan kepercayaan yang kokoh. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu di sini, keyakinan yang kokoh, yang teguh, yang kuat di dalam Injil. Siapa itu Injil, Bapak Ibu? Injil adalah berita baik. Dikatakan Engalion, berita baik, good news. Siapa itu good news? Adalah pribadi Yesus yang telah menyelamatkan Anda dan saya. Katakan amin. Pribadi Yesus, the personality of Christ. Pribadi Yesus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang pertama dulu punya keyakinan yang kokoh dalam Kristus Yesus. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kitab suci. Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik. Ini kitab suci, Alkitabnya, bukan firman. Ini Alkitab. Amin. Perhatikan dengan baik. Yang dimaksud dengan firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jangan sampai kita salah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Firman itu adalah pribadi Yesus. Lalu Alkitab ini apa? Perkataan Allah. Yang benar begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita salah kaprah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik. Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah.
tapi yang firman yang sesungguhnya. Itu adalah Yesus, pribadi Allah. The living word of God is the personal of Jesus Christ. Bapak Ibu lihat di sini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah berita baik. Injil adalah kabar baik. Injil adalah pribadi Allah. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, boleh buka LCD. Bapak Ibu bisa buka juga. Yang sudah dapat kita akan baca di LCD. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, itu pernyataan yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sudah. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab kalau kami tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, hari ini dengan HP di tangan, Bapak Ibu bisa mendengar banyak pengkhotbah. Bapak Ibu bisa mendengar banyak pengajaran. Mau dengar di YouTube, mau dengar di Instagram, mau dengar di Facebook, mau dengar di LinkedIn, boleh banyak. Tapi Bapak Ibu harus dengar baik. Ketika pengajaran itu tidak bersumber dari Alkitab dan pengajaran itu tidak mengkhotbahkan tentang pribadi Yesus, itu bukan pengajaran yang baik. Itu racun bagi kehidupan Kristenmu. Katakan amin. Karena hanya Injil yang dapat menebus manusia dari orang berdosa. Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak butuh filsafat, kita tidak butuh motivator. We need Jesus Christ that will change us. Kita butuh Yesus dalam hidup ini. Yesuslah jawaban bagi dunia. Tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Kita butuh Yesus, kita tidak butuh motivator. Itu racun buat kekristenan. Di dalam segala hal, all things, suffering, circumstance, the difficult time, like in this time, like in this season, all of us still facing the pandemic COVID. We need Jesus. Amin. Kita tidak butuh motivator. Kita tidak butuh motivator. Kita butuh Kristus. Kita butuh Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di bawah langit, di bawah muka bumi tidak ada nama lain. Yesaya berkata bahwa namanya akan disebutkan orang the wonderful counselor, penasihat yang ajaib, the Almighty God, Prince of Peace dan Everlasting Father. Manusia bermasalah dengan dosa. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh Injil itu yang adalah pribadi Yesus. Karena itu dia berkata bahwa, kembali lagi ke Roma 1 ayat 16, di situ dikatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh, aku mempunyai pengharapan, aku mempunyai kepercayaan, aku mempunyai ideologi, aku mempunyai pemahaman, aku mempunyai doktrin di dalam Yesus Kristus yang adalah Injil, kabar baik itu. Yesus yang mana? Yesus yang datang, yang sudah dibuatkan oleh ribuan tahun oleh para nabi. Kemudian dalam inkarnasinya sebagai manusia, Dia datang untuk menebus kita, bekerja di antara kita, memberikan hidup bagi kita, naik ke surga. Roh Kudus turun, Dia akan datang pada kali yang kedua. Kalau kita hidup mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan selamat. Itulah sebabnya Dia berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, itu adalah keyakinan kokoh kita di dalam Injil. Karena Injil itu apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, jika kamu percaya mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan menjadi diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, mari kita buka, kita lihat di situ dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu lihat, karena itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Kisah Rasul juga firman Tuhan berkata, hanya nama Yesus yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Karena itu berserulah, percayalah, berseru, berteriaklah, berdoalah, panggil namanya. Bukankah Alkitab berkata bahwa orang buta itu memanggil Yesus, Yesus anak Daud?
kasihani aku. Orang yang lumpuh, orang yang lepra, semuanya berteriak, Yesus kasihani aku. Dan mereka semua mengalami kesembuhan. Mereka tidak berteriak kepada yang lain, tapi mereka berteriak, Yesus tolong kami. Dalam angin ribut di tengah laut, murid-murid berteriak, Yesus. Perempuan itu juga berkata, asal aku jamah saja jubahnya aku sembuh. Bartimeus yang buta itu, orang melarangnya supaya jangan berteriak, tapi dia berteriak, Yesus, Yesus. Mereka berkata diam, dia terus berkata, Yesus anak Daud. Dan Yesus berkata, apa yang aku perbuat bagiku, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Every people, every human kind that was made with Jesus, his life must be changed. Katakan amin. Setiap orang, setiap dalam sejarah kehidupan manusia, pribadi yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 jelas berkata kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Katakan amin. Itulah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, kita dapat terkecoh oleh berita-berita motivator di sekeliling kita. Motivator dapat berkata, be yourself, jadi dirimu sendiri. Alkitab berkata, jangan percaya dirimu sendiri. Ada banyak calon yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Katakan amin. Ya. Dunia ini terbalik. Kekristenan adalah anomali. Ada orang yang berkata bahwa jangan terlalu baik. Alkitab berkata bahkan sampai kita harus mengasihi musuh kita. Katakan amin. Orang berkata tahan hartamu, tapi Alkitab berkata jika engkau tidak menjual hartamu dan mengikuti aku, kamu tidak layak bagi pekerjaan surga. Katakan amin. Alkitab itu anomali. Dunia mengajak kita untuk kikir, medit, pelit, culas. Tapi Alkitab mendorong kita untuk berbagi, share. Bahkan Alkitab memberikan teladan. Yesus menunjukkan teladan dengan dirinya. Share about his whole life for all of us. Itu adalah the biggest love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau cuman masalah dosa saja, dosa itu berbahaya lebih dari apapun Bapak Ibu. Dari kelaparan. Bagi saya mati karena kelaparan tidak masalah. Daripada mati tidak bertobat. Terima Yesus, katakan amin. Karena berurusan dengan eternity, kekekalan. Kekekalan ada dua, kekekalan di neraka, kekekalan di surga, itu sebuah realita. Tidak terelakkan bagi semua secara kemanusiaan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Yesus, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kenapa dia berkata demikian? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada datang dari siapapun. Karena itu kalau ada nabi yang mengaku nabi di luar Yahudi, di luar orang Israel, itu bukan nabi bullshit. Katakan amin. Tidak ada nabi siapapun. Nabi itu datang dari bangsa Israel. Dan keselamatan itu timbul dari Israel. Tidak ada dari tempat lain. Kalau kemudian dunia mencoba mengelak, itu dunia. Tapi Kekristenan mengajar kita sebuah doktrin bahwa only Jesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Karena itu Bapak Ibu di sini, setiap adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yesus Kristus, pribadinya, attitude-nya, firman-Nya harus kita teladani dalam hidup ini. Dan dalam setiap proses yang kita hadapi di dalam mengiringi Tuhan Yesus, lebih banyak kita berteriak kepada Tuhan, lebih banyak kita berseru kepada Tuhan. Karena dia adalah jawaban. Dan Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa dan melampaui kekuatan. Ketika kamu dicobai, dia menolong kita. Yesus tidak pernah mencoba orang. Itulah sebabnya kata pencoba itu temptation. Itu melekat kepada iblis, temptators. Bapak Ibu lihat di sini. Lewat firman hari ini menolong kita untuk terus mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh, yang teguh bahwa Yesus satu-satunya jawaban atas persoalan hidup manusia. Every people need Jesus, every people need Christ. All of us need Christ. Amen. Jesus is the one, only one solution for the humankind. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami meyakini Tuhan bahwa kami harus hidup
di dalam mempunyai keyakinan yang kokoh di tengah-tengah dunia, gairah dunia yang melenceng dari kehendak Allah ini Tuhan. Kami harus mempunyai keyakinan yang kokoh, doktrin yang kokoh, teologi yang kokoh, pandangan yang kokoh, keyakinan, iman, manifest, pernyataan hidup yang kokoh bahwa Yesuslah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Injil itu adalah pribadi Yesus, bahwa tidak ada nama lain yang menyelamatkan kami, bahwa hanya dalam Yesus saja kami dapat hidup. Tuhan, Engkau dapat menolong kami dalam berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau tidak mengangkat pencobaan itu dari kami, tapi Engkau mengizinkan kami melewati setiap proses pencobaan dengan memberikan jalan keluar dan solusi bagi kami, supaya kami, Tuhan, dapat menyelesaikan itu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, firman ini menjadi penghiburan bagi kami, bahwa di tengah-tengah situasi hidup, di tengah-tengah pertolongan yang kami butuhkan, kami mengarahkan pandangan dan mata kami ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kasih karunia limpah rahmat Allah yang jauh melampaui segala roh, akal dan pikiran, menolong mereka sehingga mereka tidak cemas, mereka tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tapi terus memiliki pengharapan sau yang kuat kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama berkata amin. Tuhan berkati, kembalikan para worship leader.